Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Jessica Valentina Brusbayang, Hana Anggreni, Nusifera Tri Afrila, Saidatul Kairiah, dan juga Wardani Adia. Di sini kami akan memaparkan hasil wawancara kami. Berikut hasil penelitian kami berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan bersama narasumber yaitu Ilfa Faja Ahmad, salah satu siswa kelas 1 di Madrasah Sanawiyah Negeri Karo, Kecamatan Kalenjahir, Kabupaten Karo, menunjukkan beberapa kendala yang telah dialami oleh para siswa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dengan pembelajaran daring ini, para guru memberikan tugas-tugas yang banyak kepada siswa, tidak seperti pada saat tatap muka yang biasanya tugas-tugas tidak terlalu dibebankan kepada para siswa. Yang kedua, pembelajaran daring membuat para siswa sering-sering melihat gadget yang membuat banyak siswa menjadi lalai dalam mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, pembelajaran secara daring juga membuat ujian yang biasanya dilaksanakan secara langsung dan diawasi oleh para guru secara langsung menjadi ujian online yang membuat siswa bisa melihat buku ataupun internet. Yang keempat, pembelajaran secara daring membuat belajar menjadi monoton karena tidak ada praktek dan sosialisasi antara guru dan dengan siswa. Yang kelima, siswa juga merasa jenuh karena selama pembelajaran daring peserta didik tidak ada bersosialisasi secara langsung dengan teman-temannya. Yang keenam, untuk para siswa yang baru saja memasuki tingkat sekolah baru juga tidak sangat baik pembelajaran daring ini karena banyak para siswa yang tidak mengenal siapa gurunya dan sebaliknya guru tidak mengenal siapa siswanya. Nah, menurut teori Dewi Salma, kegiatan pembelajaran daring mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pembelajaran daring. Pertama, tersedianya fasilitas e-moderating di mana pengajar dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja. Kegiatan komunikasi itu dilakukan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, pengajar dan peserta didik dapat menggunakan bahan ajar yang struktur dan terjadwal melalui internet. Ketiga, peserta didik dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat dan di mana saja apabila diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. Yang keempat, berubahnya peran peserta didik dari yang pasif menjadi aktif. Yang kelima, relatif dan lebih efisien. Kekurangan pembelajaran daring. Yang pertama, kurangnya interaksi antar pengajar dan peserta didik atau bahkan antara peserta didik itu sendiri dapat memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar mengajar. Kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, namun kini guru dituntut untuk menguasai teknik pembelajaran dengan menggunakan ICT atau Information Communication Technology. Kelima, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Menurut hasil observasi perkembangan yang telah kami lakukan, proses pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka beralih menjadi pembelajaran secara daring karena adanya COVID-19 yang menjadikan berbagai pihak yang terlibat harus menyesuaikan supaya proses pembelajaran tetap berjalan. Pembelajaran secara daring ini tentunya masih memiliki kendala karena sebagian besar guru maupun peserta didik belum pernah melakukan pembelajaran secara daring. Kendala tidak semata-mata dirasakan oleh guru dan peserta didik. Orang tua peserta didik pun ikut mengalami kesulitan selama proses pembelajaran daring ini. Rancangan dan solusi. Perancangan solusi yang dibangun ditujukan untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasikan melalui analisis pada subbab 3 dan mencapai tujuan yang sesuai analisis pemecahan masalah pada subbab pertama. Analisis solusi didasarkan pada metode keputusan atau studi literatur sehingga proses rancangan solusi yang tepat sasaran dan memiliki dasar keilmuan yang kuat. Solusi yang dilakukan selama masa pandemi adalah mencari solusi dengan menggunakan pembelajaran berbasis dalam jaringan. Guru dituntut untuk inovatif dalam menggunakan pembelajaran dengan model daring. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Jandra DS 2020, bahwa guru hanya memfasilitasi dengan perpustakaan kelas, modul, buku teks, serta buku-buku pendukung, dan yang terpenting akses internet, serta menyediakan beberapa komputer untuk para siswa yang tidak membawa laptop. Bagi guru dalam meminimalisir hambatan pembelajaran daring, terdapat beberapa solusi yang diterapkan, yaitu yang pertama, guru hendaknya menyiapkan materi pembelajaran semenarik mungkin, seperti penyajian materi dalam slide PowerPoint, disertai video pembelajaran agar materi lebih hidup dirasakan oleh peserta didik. Yang kedua, dalam hal keterbatasan penguasaan IT, guru dapat menggunakan teknologi yang pengoperasiannya lebih sederhana, seperti aplikasi WhatsApp. Namun, sedikit demi sedikit, guru harus meningkatkan kompetensi IT-nya, antara lain dengan mengikuti workshop terkait. Bertanya kepada guru-guru lain mempunyai kemampuan lebih di bidang IT.
Paparan tersebut memberikan gambaran bahwa pembelajaran daring dapat berjalan sesuai kondisi yang dialami dengan berbagai permasalahan yang muncul, baik yang sederhana maupun kompleks. Setiap permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan menghadirkan beragam solusi dari para guru sehingga pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini tetap berjalan langsung. Solusi selanjutnya yaitu maksimalkan fasilitas pembelajaran untuk membangun motivasi belajar siswa di saat masa PJJ. Seperti ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan kuota internet. Selain itu, para guru juga sangat dianjurkan menggunakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar yang bisa memotivasi siswa. Anda bisa menggunakan layanan LMS, yaitu Learning Management System, yang bisa melayani Anda live teaching atau mengajar secara virtual. Kemudian pilih metode pembelajaran yang tepat, menerapkan metode belajar diskusi secara langsung melalui aplikasi belajar atau membagi siswa dalam beberapa kelompok guna memudahkan siswa dalam memahami materi yang ada. Selanjutnya, berikan masukan. Berikan masukan para siswa dalam mengerjakan tugas mereka. Gunakan kata-kata yang positif dalam memberikan komentar. Para siswa akan lebih termotivasi terhadap kata-kata positif dibandingkan ungkapan negatif. Komentar positif akan membangun kepercayaan diri. Ciptakan situasi di mana seorang percaya bahwa seorang siswa maju dengan sukses di masa datang. Walaupun di masa pandemi ini, para guru harus tetap selalu memotivasi para siswa-siswanya. Kemudian memanfaatkan media pembelajaran yang menarik. Media belajar yang menarik dan kreatif bisa menjadi daya tarik siswa untuk belajar. Dengan media yang demikian, fokus siswa dalam belajar bisa ditingkatkan. Adapun media belajar yang bisa menjadi alternatif untuk menunjang kegiatan belajar siswa yaitu video belajar animasi, masih banyak lagi yang tersedia di internet atau PowerPoint yang bertemplate bagus dan menarik. Paparan sebelumnya merupakan solusi untuk membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Kami dari kelompok 4 jika ada kesalahan mohon maaf. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.